Kita harus hati-hati agar jangan sampai terjebak kepada upaya orang-orang yang selalu ingin kita miskin. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin kita miskin terus tersebut. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kita harus bangkit. Kita jangan sampai berada pada lingkaran orang yang ingin kita selalu miskin dan menggantungkan hidup kepada orang yang menginginkan kita miskin tersebut. Apakah ada skenario seperti ini dari orang-orang tertentu agar kita selalu menggantungkan hidup kepadanya dan agar kita bisa dimanfaatkannya? Ada. Dan ini perlu kita waspadai. Mengapa sampai ada pihak orang tertentu yang ingin ada masyarakat ini miskin terus, sehingga selalu menggantungkan hidup kepadanya, selalu berharap kepadanya agar dia memberikan beras contohnya, minyak goreng contohnya, uang contohnya, untuk kita bisa menuruti apa yang diinginkannya. Ini harus kita waspadai agar jangan sampai kita terjebak kepada skenario pemiskinan ini. Sobat DB, kita tentu tahu di negara kita ini sekali 5 tahun ada pemilihan umum, ada pergantian kepemimpinan yang disebut dengan pesta demokrasi. Di satu sisi, yang namanya politisi, ketika dia mencalonkan diri, apakah menjadi anggota DPR, anggota DPRD, menjadi kepala desa, menjadi bupati, gubernur, dan seterusnya. Ketika dia menjadi calon tersebut, biasanya para politisi yang tampil ke kontestan politik tersebut selalu mengatakan akan memperjuangkan agar rakyat bisa bangkit dari kemiskinan, keluar dari kemiskinan. Itu yang selalu menjadi bahan kampanye mereka. Tetapi seiring dengan itu, dia biasanya memberikan berupa bantuan dalam bentuk sembako, beras, minyak goreng, gula, dalam bentuk uang melalui amplop yang ditebar, yang diberikan dengan cuma-cuma. Seiring dengan ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita menjadi komoditas politik bagi para politisi yang ingin mendapatkan suara dari rakyat tersebut. Kita di sini bicara tentang politisi, bukan negarawan. Memang kita akui, dia mengatakan akan membangkitkan ekonomi rakyat, akan mengeluarkan rakyat dari kemiskinan. Tetapi apakah ikhlas, apakah benar-benar itu dari hatinya? Ini yang perlu kita waspadai. Kenapa demikian? Bisa saja ketika kampanye, ketika menginginkan suara kita, dia mengatakan akan mengeluarkan kita dari kemiskinan, akan memperjuangkan nasib kita agar kita tidak miskin lagi. Tetapi seiring dengan itu, dia memberikan bantuan untuk kita berupa sembako, berupa bansos, berupa uang, dan lain sebagainya. Tapi bantuan itu sifatnya dalam jangka pendek. Sehabis bantuannya itu,
kita kembali lagi miskin. Jadi kalau begitu, yang perlu kita waspadai apa? Yang perlu kita waspadai, jangan sampai retorika yang disampaikan oleh para caleg, para calon, yang seorang politisi itu, apa yang dikemukakannya hanya retorika saja. Dia buat skenario agar 5 tahun ke depan nanti hidup kita tetap juga seperti 5 tahun sekarang ini, dan besok untuk dia mendapatkan suara dari kita, modalnya kembali 1 bungkus sembako, 1 buah amplop. Besok dia berjanji lagi akan membangkitkan ekonomi, akan mengeluarkan rakyat dari kemiskinan. Besok 5 tahun lagi begitu. Ini yang perlu kita waspadai. Bagaimana agar kita tidak sampai terjebak kepada skenario seperti ini? Kita sendiri yang mulai hari ini bangkit kita. Kita yang memperjuangkan ekonomi kita. Kita yang harus keluar dari jebakan upaya pemiskinan seperti ini. Kita yang keluar. Bagaimana kita bisa keluar? Kita yang tersentak sekarang, kita yang mulai sekarang ini berusaha dengan apa yang ada pada diri kita. Tangan yang ada pada diri kita, mata yang ada pada diri kita, pikiran yang ada pada diri kita. Modal mungkin ada agak 100.000, 500.000, 1 juta, 5 juta pada diri kita. Kita jadikan itu untuk mulai start membangkitkan ekonomi kita. Bagaimana caranya? Bisa kita mulai dengan berjualan sedikit demi sedikit. Kita mulai buka usaha sedikit demi sedikit. Kita mulai memperjuangkan hidup kita untuk kita keluar dari kerangkeng kemiskinan yang bisa saja ini dijadikan oleh para politisi, oleh orang-orang yang ingin berkuasa, agar kita selalu miskin sehingga dapat dijadikannya komoditas politik sekali 5 tahun. Kalau udah main seharian, anakku sering banget tantrum dan sulit tidur. Tapi itu dulu, sekarang udah nggak lagi semenjak aku kenal Soft Cute Warm and Comfy Baby Warming Balm. Jadi habis main seharian, aku langsung oleskan aja ini ke anakku biar nggak rewel, nggak tantrum, nggak sulit tidur. Balsem untuk anak dan bayi. Hah? Nggak kepanasan tuh? Tenang, ini hangatnya pas cocok untuk bayi dan anak. Soft Cute Warm and Comfy Baby Warming Balm ini dapat membantu mengatasi batuk dan pilek pada anak, mengatasi perut kembung dan menghangatkan kulit anak, alternatif pertama anak saat tantrum, membantu memberikan efek tenang dan relaksasi pada anak dan bayi. Ini tuh worth to buy banget nih, Mam. Buruan di check out di keranjangku ya. Jadi kita lagi yang bangkit. Kalau kita sudah benar-benar keluar dari kemiskinan, kita sudah mandiri, kita sudah punya usaha, dan usaha kita sudah berkembang, kita tidak akan bisa lagi dibeli suara kita oleh para politisi itu dengan sebungkus sembako, dengan sebuah amplop yang isinya 50.000, 100.000, 200.000. Kita tidak akan bisa lagi dibeli dengan itu. Karena ekonomi kita sudah baik. Kita sudah bisa beli beras sendiri 1 karung 1 bulan. Kita sudah bisa beli minyak goreng sendiri yang bisa mencukupi kebutuhan kita setiap bulan. Kita sudah bisa membiayai sekolah anak kita setiap bulan. Kalau kita sudah berada pada kehidupan yang seperti ini, para politisi yang pikirannya bagaimana agar kita mengharapkan bungkusan sembako darinya, amplop darinya, dia akan kewalahan. Dan kita akan bisa memilih pemimpin sesuai dengan hati kita. Kita tidak tersangkut lagi kepada dapur kita yang tidak berasap, yang kita harapkan asapnya hanya dari mereka itu. Sobat DB, mulai hari ini, mari kita bangkit.
Mari kita tersentak. Jangan kita tunggu lagi bansos datang 5 tahun ke depan. Jangan kita tunggu lagi bantuan ini, bantuan itu, bantuan ini, bantuan itu dari orang manapun, dari siapapun, dari politisi manapun, bahkan dari pemerintah pun. Kita jangan mengharapkan itu lagi. Kita jadikan kita menerima bansos. Kita jadikan kita menerima bantuan-bantuan sosial itu menjadi malu bagi kita. Sebab kalau kita menerima itu berarti kita orang miskin. Kita malu hendaknya menjadi orang miskin. Kalau kita malu menjadi orang miskin, makanya kita harus kaya. Untuk kaya kita harus kita berusaha. Orang tidak akan bisa mengubah nasib kita kalau kita tidak mengubah nasib kita. Itu yang kita tanamkan dalam hati kita sehingga kita bangkit dari kemiskinan. Tidak dengan mengharapkan umbu-umbai rayuan orang-orang yang ingin kita miskin terus. Sehingga sekali 5 tahun dia bisa meraup suara dari kita hanya dengan 1 buah amplop, hanya dengan sebungkus sembako. Sobat DB, mari kita tanamkan ini. Mari kita keluar sendiri dari kerangkeng kemiskinan. Jangan tunggu uang kita ratusan juta baru kita mulai usaha. Jangan tunggu orang lain memberikan modal kepada kita yang banyak baru kita usaha. Jangan, kita mulai dengan apa yang ada pada kita. Kita mulai. Memulai sebuah usaha bukan hal yang mudah, tetapi bisa. Banyak orang yang malam harinya ingin membuka usaha, tetapi setelah siang tiba, pikiran berubah, tidak jadi buka usaha. Uang yang ada agak 500.000, agak 1 juta yang harusnya dijadikan modal usaha, dijadikan modal untuk judol, dijadikan modal untuk beli hal-hal yang tidak ada gunanya dalam jangka panjang. Bagaimana agar kita bisa nekat dan bisa nekat kita itu menjadi kenyataan untuk menjalankan usaha. Kita harus menjadikan uang yang kita dapatkan untuk usaha. Jangan sampai kita tergoda untuk membeli hal-hal yang sifatnya sementara. Beli baju baru, beli sepatu baru, beli ini, beli itu yang sifatnya konsumtif. Padahal kita memerlukan uang untuk modal usaha. Banyak orang yang sebelum dapat uang, dia katanya kalau ada uang akan buka usaha. Tetapi setelah dapat uang, pikirannya berubah. Belanjakan uang ini dulu, poya-poyakan uang ini dulu, belikan uang ini dulu untuk peralatan ini dan itu yang sifatnya konsumtif. Akhirnya usaha tidak jadi juga dimulai. Mulai hari ini saya mengajak kita semua, terutama diri saya, mari kita bangkit. Mari kita mulai buka usaha dengan apa yang ada pada kita. Kita mulai. Demikian juga kalau kita bertani, kita mulai bertani hari ini dengan kemampuan yang ada pada kita. Kalau orang mulai bertani dengan modal besar sehingga dia bisa menggaji petani untuk membuka lahannya, dia bisa membeli lahan ratusan hektar karena uangnya ada. Kita jangan tunggu itu kalau kita tidak punya kemampuan itu. Kita mulai dengan apa yang ada pada kita. Kita mulai. Untuk memulai, tentu kita perlu mental yang kuat, tekad yang kuat, tujuan yang jelas, dan hindarkan gengsi-gengsi. Hindarkan diri dari ketakutan kalau nanti orang mencemooh kita, orang mencibirkan kita. Biarkan saja mereka mencibirkan kita. Kalau kita punya tujuan, kita tidak peduli dengan cibiran orang. Kita tidak peduli dengan cemoohan orang. Kita
akan tetap pada upaya, usaha, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas untuk mencapai tujuan kita. Hayo Sobat DB, mari kita bangkit, mari kita mulai usaha, mari kita mulai dengan apa saja yang ada pada kita. Dan kita harus punya tekad untuk tidak lagi mau dimanfaatkan oleh para politisi sekali 5 tahun dengan modal sembako 1 bungkus, amplop 1 buah untuk meraup suara kita. Ketika dia telah menduduki jabatannya dengan suara kita ini, dia tidak peduli lagi kepada kita dan dia hanya menemui kita 5 tahun nanti. Jangan kita mau dimanfaatkan oleh orang-orang politik yang menginginkan kekuasaan terus-menerus dari kemiskinan kita. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua pemirsa DB Channel menjadi orang sukses, menjadi pengusaha kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.